secara keluarga kan dulu itu ekonomi ini bisa dibilang standar lah, dibilang miskin ya belum, dibilang kaya ya nggak mungkin kan waktu itu. Ya sering diece sama mungkin kerabat-kerabat, mungkin agak sering dikucilkan. Mikir kan dari situ ke-trigger sendiri mas. Kayak diece ketika mungkin bertemu nek dalan nggak disapa. Ya jenenge anak kan pasti anak empati lah. Masuk orang tua aku agak bisa ngangkat derajatnya orang tuaku. Setelah itu di tahun 2024 dan waktu itu ada penunggakan bahan baku sekitar 400 juta lebih. Aku bingung gimana cara ngelunasi. Tak pikir-pikir apa sih yang menyebabkan orderanku jadi sepi kayak gini. Terus tak lihat-lihat, ibuku sering bilang, Mas, sampean iku sholatnya dijogo loh ya. Ojo sholat telatan mosok sholat duhur jam 2. Sholat ngasar jam 4, jam 5. Iku gak kayak sampean dhisik. Dan waktu itu mungkin karena nikmat Allah yang diberikan terlalu banyak, terus akhirnya aku lupa. Tak pikir, opo mergo aku sudah jauh dari Allah ya. Kok sampai orderanku sampai turun kayak gini dengan aku tanggung jawab dengan 30 karyawan lebih. Prinsip kita itu ngebangun kekeluargaan dari mungkin segi agama juga. Itu kita tekankan. Soalnya dari pagi itu di jam 8 kita mulai sebelum kerja kita ngaji dulu bareng-bareng. Terus setelah itu sholat duha bareng-bareng. Biar apa sih? Biar ngelatih sing mungkin dari teman-teman yang join sebelumnya sholatnya jarang, mungkin sholatnya telat-telat. Kita upayakan buat sholat di kerjaan wis ini setidaknya kon dek kerjaan sholat entah iku pean nanti nggak nek kerjaan sholat apa gak itu urusannya pean setidaknya di sini aku ngebangun buat sampean lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dardiansyah. Saya owner dari King Arfi Camilan. King Arfi itu berawal salah satu mentor saya itu jualan sei sapi. Terus aku terinspirasi kok namanya keren namanya waktu itu Raja Sei. Terus akhirnya kepikiran apa sih yang ketoke bagus dibuat untuk brandku. Akhirnya kepikiran untuk bikin yang namanya King Arfi. Nah, Arfinya itu sendiri perpaduan antara Firmanda dan Ardiansyah. Tak gabungin jadi satu jadinya Arfi. Untuk lokasinya berada di timur SDN Purwodadi, Ringin Rejo, Kediri. Untuk sekarang usia 21. Sebelum aku main di Camilan, itu jualan skincare MS Glow itu sekitar 6 bulan aja. Akhirnya kok pasarnya semakin sepi, persaingan harga semakin ketat. Akhirnya mikir gimana iki aku biar terus berkelanjutan, biar terus berkembang. Dan waktu itu lagi viral-viralnya yang namanya TikTok. Akhirnya pada masuk di situ dari yang sebelumnya user Shopee pindah ke TikTok. Nah, di situ kita ngawiti sebagai salah satu UMKM mungkin di Kediriku awalan yang produk F&B itu masuk ke TikTok. Itu dari situ akhirnya yang berawal dari gudang pertama itu di perumahan sampai sekarang bisa punya beberapa gudang. Alhamdulillah. 2022 untuk mulai F&B ini. Untuk yang produksi kita ada di Cireng, terus kemudian untuk di pisang coklat. Nah, sistem kita itu sebagian besar rata-rata sistem hilirisasi barang setengah jadi. Kita kan sistemnya kerjasama dengan berbagai UMKM, sekitar 30 UMKM lebih yang kita ajak kolaborasi. Terus untuk mensuplai di badan usaha kita, gudang kita itu tugasnya untuk mengolah dari hasil UMKM tersebut untuk hasil jadinya. Contoh dari UMKM bahan baku keripik pisang, terus kita olah menjadi keripik pisang coklat, keripik pisang rasa taro, berbagai varian kayak gitu. Juga ada yang namanya basreng, kita setengah jadinya dari supplier kita, terus kita olah menjadi kering, terus kemudian kita variasi dengan varian chili oil, terus varian pedas dan jeruk dan lain sebagainya. Banyaklah varian. Kita sistemnya rata-rata produk setengah jadi dari UMKM disuplai ke King Arfi Camilan tersebut. Kita olah menjadi produk jadi yang siap kita jual. Untuk produk kita ada 34 varian. Sebenarnya yang paling best seller ada di 3 produk tersebut, Pak. Ada di basreng, pisang, nah satu lagi itu ada usus crispy. Sebenarnya untuk varian produknya itu otak-otak juga ada di kita. Otak-otak, keripik kaca, cokobok. Itu biasanya bingung ketika stok opening, Pak. Iki stoknya jek akeh, kok
penjualannya sepi sing produk iki. Akhirnya kita sampai expired juga Pak. Pernah aku expired sampai nilai nominal itu 40 juta lebih. 40 juta ya karena produknya gak laku ya akhirnya kita bakar lah. Ya kayak gitu. Waktu itu ada referensi salah satu UMKM dulu di Bandung itu namanya Raja Ngemil. Itu kok viral banget. Terus akhirnya dari FOMO tersebut akhirnya kan saya analisa dari ilmu-ilmuku yang di bisnis-bisnis sebelumnya. Akhirnya tak terapin di event buku ini. Dan alhamdulillah di bulan pertama walaupun sempat struggle juga 2022 di bulan September kalau nggak salah itu setelah ada peningkatan hampir 200-300 resi per hari. Dan di akhir Desember gara-gara ada salah satu customer yang mungkin iseng lah nggak seneng ketika mungkin King Arfi kok bisa naik sampai kayak gini. Terus akhirnya dikirimin paket COD-an dengan nominal itu hampir 1 juta Pak. 3 kali paket kayak gitu. 3 kali paket akhirnya di situ kan kita mungkin karena ada pelaporan dari mungkin beberapa customer karena kita ada kesalahan juga kan. Dan di situ di akhir bulan Desember itu kan pasti bahan baku naik-naiknya. Setelah itu kita penurunan orderan hampir 80% yang semula itu bisa 200, 300, 400 resi per hari tinggal 50, 60. Terus di tahun 2023 itu di pertengahan kita mulai mengalami peningkatan lagi sebelum puasa Hamin 3 bulan sebelum puasa kita tahu oh produk ini bakal naik lagi. Waktu itu produknya basreng pedas daun jeruk. Nah sebelumnya kan kita jual basreng itu suppliernya masih ambil dari Shopee Pak. Kita beli dari Shopee, kita jual di TikTok. Terus akhirnya di Januari awal 2023 kita dapat supplier baru dan alhamdulillah beliau itu sangat membantu banget dari mulai progres penjualan kita. Dan waktu itu memang mengalami kenaikan yang cukup luar biasa di tahun 2023. Pas waktu Hamin 3 bulan Ramadan itu sekitar sehari bisa sampai 10.000 resi up. 10.000 resi up sehari. Sampai bertahan setelah lebaran Hamin 2 minggu. Itu sampai bertahan segitu banyaknya. Setelah itu di tahun 2023 yang sama, itu di bulan September, Oktober, November itu kita mengalami masalah keuangan. Dalam artian orderan banyak, kita seneng-senengi, kita gak cek keuangan sama sekali. Ternyata dilihat di gudang barang produksinya banyak banget, hampir 1 M lebih Pak. Ngendap di bahan baku. Dan cash flow saat itu cuman megang itu mungkin sekitar 50 jutaan aja. Tapi cash flow di barang baku itu hampir 1 miliar lebih, 1 miliar lebih. Setelah itu di tahun 2024 dan waktu itu ada penunggakan bahan baku sekitar 400 juta lebih. Itu bingung gimana cara ngelunasi. Ya alhamdulillah sing supplierku tadi enak, mungkin karena percaya dengan saya, karena setiap hari juga order dan saya juga jujur ketika nanti ada uang saya bayar bahan bakunya. Dan alhamdulillah di awal Maret kita mulai bisa melunasi alus-alus 100 juta, 200 juta. Alhamdulillah di pertengahan Mei hutang itu sudah lunas. Itu apa sih yang bisa ngebantu dari hutang tersebut? Kita ada salah satu produk yang itu hype banget di tahun 2024 tersebut. Kita jual mentahnya dari basreng kering. Itu mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Mungkin di bulan pertama waktu itu cuman sekitar 100-500 resi per hari. Dan alhamdulillah di bulan kedua, mulai pada mengenal nih terkait basreng mentah. Dan akhirnya sehari bisa sampai 2.000, 3.000. Dan marginnya itu hampir 70% lebih Pak. Soalnya kan belum ada kompetitornya juga. Persaingannya belum ketat kayak sekarang ini. Untuk resi sekarang itu sekitar 4.000 sampai 5.000 per hari. Campur Pak, kita yang paling best seller penjualan tertinggi sekarang masih di basreng mentah, kemudian ada di kulit, kemudian ada di pisang coklat. Itu yang paling mendukung untuk pendapatan dari KAC sekarang. Mungkin ditambah lagi kalau resikonya pasti besar, soalnya ketika ada barang retur, itu rata-rata hampir 50% pasti dibakar Pak. Untuk makanan soalnya pasti basi, kalau nggak gitu remuk. Orang-orang mengira ini resiko mas bisnis ini. Tapi menurut saya dengan resiko ini juga margin yang didapatkannya juga bisa lebih banyak. Kan rata-rata ketika mungkin kita bisa produksi sendiri, margin itu pasti di atas 80% Pak dari total harga pokok penjualan. Kayak gitu. Berawal dari FOMO yang mungkin bisnis ini sangat beresiko dan ternyata bisa sangat berkembang sampai sekarang. Gak pusing toh sama nyambi-nyambi mungkin usaha di F&B ini, usaha terus advertising, terus nyambi konten juga. Yang penting gini mas, titik seseorang ketika melihat timnya seneng, itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri Pak.
ketika melihat timku seneng nih kerja di KAC, melihat mungkin gajinya juga besar, mungkin lingkungannya juga enak. Pernah suatu ketika itu di tahun 2023 awal, sistem saya itu menggunakan kayak kejam Pak, otoriter. Ketika ono arek sing salah di divisi, aku marah-marah. Walaupun masalahnya itu kecil, kita besar-besarkan. Nah itu jelek saya di tahun 2023. Mungkin Allah menguji saya waktu itu ya bisa sampai punya hutang 450 juta ya mungkin karena ego saya yang tinggi waktu itu Pak. Jadi wah apa mungkin iki cobaan dari Gusti Allah karena aku telah ngezolimi timku sendiri kayak gitu. Akhirnya ya kita introspeksi 2024 awal mulai tak perbaiki lagi dari mulai saya pribadi yang lebih mungkin bisa fleksibel lah, bisa fleksibel sama teman-teman, mungkin bisa lebih aware, bisa lebih peduli dan kan rata-rata semua itu seumuran Pak yang kerja di KAC ku. Mungkin ketika mungkin ngelek nih, cek nggak sungkan. Teman-teman ya memang sangat baik lah kita bangun kekeluargaan yang sangat rapat di usaha ini. Memang prinsip kita itu ngebangun kekeluargaan dari mungkin segi agama juga. Itu kita tekankan. Soalnya dari pagi itu, dari sistem kerja kita ya, di jam 8 kita mulai sebelum kerja kita ngaji dulu bareng-bareng. Semua diikutkan ngaji, kalau nggak ngaji nanti dapat denda ya Rek ya, kayak gitu. Terus setelah itu sholat duha bareng-bareng. Biar apa sih? Biar ngelatih sing mungkin dari teman-teman yang join sebelumnya sholatnya jarang, mungkin sholatnya telat-telat. Kita upayakan buat sholat di kerjaan wis ini setidaknya kon dek kerjaan sholat entah iku pean nanti nggak nek kerjaan sholat apa gak itu urusannya pean setidaknya di sini aku ngebangun buat sampean lebih baik lagi. Aku awal ya Allah aku ketika bisa usahaku besar, bisa ngerekrut banyak orang, aku dalam sebuah perusahaan ini tak bikin seperti caraku dakwah. Soalnya ibuku, aku pengen sampean iku dadi wong sing iso bermanfaat, sing iso ngaji, agamane apik. Aku pengen dadi kayak kiai gitu lah Pak. Tapi ya mergo aku kayak gini, ya mungkin jalannya beda apa sing dikarepne orang tua, ternyata beda sama yang ditakdirkan sama Allah. Dan akhirnya ini bisa berbisnis sambil menekankan agamanya juga di perusahaan. Kayak gitu. Range harga cemilan itu rata-rata kita yang paling murah itu di harga 4.000 up, terus yang paling mahal itu di harga 80.000. Kita yang penting kuantitinya banyak, margin juga lumayan banyak. Soalnya kita operasionalnya juga gede juga Pak, apalagi dengan lumayan juga untuk timnya, pasti kan operasionalnya juga banyak juga. Untuk yang di lapangan itu ada sekitar 32-an, terus yang di bagian media sosial itu yang tidak di lapangan itu sekitar 8-9 kalau nggak salah. Profit margin setelah potongan dari Shopee itu sekitar 20-30%. Mungkin sebelum potongan itu sekitar 50-70. Soalnya kenapa Pak? Untuk pajak di TikTok sendiri, di marketplace sendiri itu hampir di saya pribadi 25% lebih Pak untuk pajaknya. Makanya itu ketika kita tidak ngambil margin di atas 40%, kita yang boncos Pak. Orang-orang banyak sing mungkin laporan keuangan nih belum jalan sepenuhnya, berani nekat jualan di online dan harganya direndahin di bawah pasaran, pasti itu rata-rata nggak sampai 2 bulan sudah pilot kayak gitu. Soalnya mungkin nggak tahu sistemnya di marketplace kayak gimana, mungkin dari UMKM lain kayak gitu. Untuk saat ini ya Pak ya, itu yang paling bersahabat ada di TikTok. Sebab kenapa di TikTok sendiri kan sistemnya kayak media sosial Pak. Contoh jenengan ketika mungkin lagi bosan, lagi gabut, lagi free. Jadi kan scroll TikTok kayak gitu kan, scroll TikTok. Loh kok ono produk camilan, oh iseng dipencet, oh regane murah, reviewnya juga baik. Pasti kan orang ketagihan. Sambil kita lihat media sosial, sambil kita juga bisa jualan. Soalnya platform di TikTok itu sangat membantu. Makanya dari mulai Shopee, dari Facebook kan sekarang bisa jualan kayak produk juga toh Pak. Biar bisa ada yang namanya video, Shopee video. Sebenarnya itu ngikuti cara-cara yang ada di TikTok yang sebelumnya media sosial, sekarang terintegrasi media sosial dan marketplace kayak gitu. Untuk platform untuk jualan kita sendiri, kita ada di TikTok sama Shopee. Terus kemudian untuk kita pemasarannya ada di Instagram, di YouTube, di TikTok, sama di Shopee juga. Sebenarnya saya juga bingung Mas, waktu awal-awal itu. Apa sih sing iso mengakibatkan orderan sampai banyak kayak gitu. Sempat berpikir ketika aku konten yang mungkin bagus, konten sing baik, kita iklan juga banyak. Pernah waktu itu kita iklan hampir 25 juta per bulan, tapi penjualannya kok cuman nggak sampai 1000 Mas. Kaget aku, nggak sampai 1000 konten sekiranya sudah sama seperti
konsep sebelum-sebelumnya, sudah sama konsep yang terbaru, tapi penjualan juga sedikit Mas, di bawah 1000. Dan waktu itu tim kita itu hampir 30 orang di tahun itu. Dengan penjualan segitu pasti kan operasionalnya boncos loh Mas. Tak pikir-pikir apa sih yang menyebabkan orderanku jadi sepi kayak gini. Terus tak lihat-lihat, ibuku sering bilang, "Mas, sampean iku sholatnya dijogo loh ya, ojo sholat telatan, mosok sholat duhur jam 2, sholat ngasar jam 4, jam 5, iku gak kayak sampean dhisik." Dan waktu itu mungkin karena nikmat Allah yang diberikan terlalu banyak, terus akhirnya aku lupa. Tak pikir, opo mergo aku sudah jauh dari Allah ya, kok sampai orderanku sampai turun kayak gini dengan aku tanggung jawab dengan 30 karyawan lebih. Apa tak kei opo, aku tetap harus tanggung jawab. Masa ketika orderan sepi, arek-arek tak pecat? Kan nggak mungkin, ini bukan prinsipku. Masa aku mek golek enak itu. Setelah tak cari dari dalam, oh ternyata sholatku juga semakin molor. Aku sangat jauh dari Allah yang dulu sering ikut kajian dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi di tahun 2023 itu kan, ya gara-gara kenikmatan kan aku gara-gara tetap jadi orang yang antagonis. Oh bariki marah kayak gitu, seperti yang tak jelaskan tadi. Makanya mungkin karena Allah menegur aku ya, menegur, terus jadinya orderannya kok tambah sepi. Akhirnya mulai tak perbaiki 1 sampai 2 bulan, tak perbaiki. Alhamdulillah mulai meningkat lagi sampai sekarang. Nah, untuk cara promosi yang efektif, ini secara teoritis ya, secara lapanganku sendiri. Setiap orang kan pasti beda-beda. Kalau aku ngaruh banget, kayak mungkin dari aku pribadi ketika aku ngelakoni elek, langsung dibalas sama Gusti Allah. Entah aku 1 minggu atau 2 minggu ngelakoni elek, langsung dibalas, kayak gitu. Terus untuk kita yang selalu diupayakan di KAC, mungkin dari segi internal dari saya pribadi, mungkin dari agamanya itu diperbaiki. Mungkin dari segi lapangannya, dari promosinya itu, saya ikut sistem yang namanya riset. Kita dari segi produk, itu pasti cari yang namanya produk paling viral. Contoh saat ini produk yang paling viral itu ada yang namanya bakso goreng. Itu yang lagi hype pastinya. Nah, itu berpeluang itu bisa berjangka sampai 1 tahun. Nah, kita di situ sebagai belum banyak masuk kompetitor yang masuk, kita segera mungkin untuk masuk. Kita boost di konten-konten, kan kita dari segi divisi konten sudah cukup baik, dari mungkin konsepnya, cara promosinya. Iklan kan dari KAC itu sudah mandiri lah, nggak ikut mungkin agensi. Kita sudah mandiri. Kita tinggal ngeboost dari konten, dari periklanan, pasti bisa jalan kayak gitu. Untuk dari segi lapangannya sendiri kayak gitu. Dan juga satu tambahan lagi Pak, di tahun 2024 penyumbang omset terbesar dari KAC itu ada di afiliasi, 75% lebih dari data selama 1 tahun. Aku yuk kaget, kan itu waktu awal-awal afiliasi kan di tahun 2022 ya Pak ya. Ternyata bisa sehebebnya afiliasi di tahun 2023, dan itu sangat membantu banget di konten KAC. Ketika ada afiliasi yang naik, konten KAC pasti juga naik. Walaupun nggak diiklankan sama sekali Pak. Itu dari contoh yang biasanya kita ngiklan budget 1 bulan 20-25 juta. Ketika ada afiliasi masuk pada tahun itu bisa naik sampai 100.000 penonton sekali konten aja. Itu dalam kurun waktu 1 minggu aja. Langsung naik. Kebantu produk kita yang diafiliasikan ke orang-orang. Kan pasti lihat, oh ini afiliasi produk apa ya? Oh produk basreng, oh produk pisang. Pasti kan lihat toko kita. Akhirnya orang pada nyekrol, oh yang jualan ini toh. Kayak gitu. Nah, untuk konten yang disediakan itu untuk di tahun ini kita bervariasi Mas. Kita cari mana ini yang bisa hype kan. Kita ibaratnya penonton pastinya kan bosen. Aku aja sebagai owner bosen, masa konten kayak gini terus. Dulu kita kontennya kayak hard selling, voice over. Kita buat hook di awal, terus menjelasin produk, baru kita yang terakhir kasih pertanyaan. Sebuah biar orang-orang biar berargumen, biar sebagai bentuk validasi terhadap sebuah produk tersebut. Dari hook, sebuah produk kita jelaskan, kemudian disampaikan sebuah pertanyaan di akhir. Di tahun 2025, kita sudah berbeda. Kita lebih ke challenge, terus divariasi dengan kayak tadi, voice over, terus kemudian ada yang namanya sebuah pertanyaan ke teman-teman produksi, gimana sih produk ini, gimana sih keluh kesah kerja di sini, kayak gitu, seperti itu Pak. Toko offline untuk saat ini nggak ada. Kita fokus di online aja. Insya Allah mungkin di tahun 2026 kita juga pernah pas waktu TikTok Shop tutup itu Mas. Kita kan jualan offline yo. Offline itu sehari mungkin 100-200. Yang biasa sehari bisa sampai puluhan juta kok. Segini ya sempet ngeluh. Dan waktu itu banyak juga Mas tim kita yang mungkin
kita shift akhirnya. Sebenarnya kita nggak pakai shift sama sekali. 1 hari masuk, 1 hari enggak, 1 hari masuk, 1 hari enggak. Pas waktu TikTok Shop ditutup hampir 1,5 bulan itu. Soalnya kita karyawannya sudah lebih 20 lebih Pak, 20 lebih, TikTok Shop ditutup, ya pastinya kan kaget. Pemberitahuannya 10 hari. Kita gak ada persiapan sama sekali. Di Shopee waktu itu juga stabil di mungkin 200 sampai 300 resi. Kan penjualan kita terbanyak ada di TikTok. Kalau TikTok ditutup pasti penurunannya sangat drastis. Akhirnya ya offline itu sebagai membantu bertahan sampai TikTok ditutup kalau nggak salah November, terus Desember pertengahan dibuka. Nah di offline kita itu bertahan 3 bulan sampai Januari, Februari. Akhirnya terus mulai meningkat maneh, kita pindah ditutup iki digawe gudang saiki Pak, tempatnya offline kayak gitu ya, sangat membantu lah. Mungkin ini sebagai bentuk agar kita gimana nganalisis, ketika ada sebuah kebijakan baru kita harus begini. Sebuah pengalaman banget lah ketika waktu itu. Saat ini di tahun 2025 kita kan mulai berbenah dari mungkin sistem kita yang amburadul, sistem kita yang kacau ketika orderan overload. Pasti kan dengan SDM kita yang mungkin ketika SDM standarnya contoh di 30 orang, standarnya di 2000 sampai 3000 resi. Kok ternyata sampai 5000 resi, pasti kan dari SDM pasti over kan, dalam artian SDM-nya kurang tapi orderannya over, dan di situ sistem yang sebelumnya digunakan terus akhirnya amburadul maneh ketika over lagi. Nah untuk sekarang itu sistem kita yang pertama tadi kita sudah ada pergudangan mulai dari produksi, terus masuk ke inventory juga, terus langsung ke bagian picking ya. Walaupun ini masih belum berjalan sepenuhnya, tapi tetap kita usahakan. Soalnya sistem baru ini baru berjalan di bulan Agustus Pak, mulai di bulan Agustus. Makanya kita bertahap pengajuan di aplikasi ketiga kita biar sistem kita ini bisa lolos verifikasi. Terus dari mulai konten, sekarang kan kita ada divisi konten juga, sebelumnya juga ada divisi konten. Tapi sekarang lebih kompleks, gak semua terpatok ke saya dulu. Revisi semuanya ke saya. Sekarang dari teman-teman yang sudah lama bisa ngerevisi kontennya dari kreator-kreator lain. Terus dari mulai admin, dulu admin masih tak bantu, sekarang sudah bisa untuk mengoperasikannya sendiri. Oh nanti kalau nggak bisa tanyanya ke bagian pihak ketiga ini ya Rek ya. Terus dari mulai produksi, setiap produk itu kita ada koordinatornya sendiri. Contoh dari basreng, dari usus, sudah ada penanggung jawabnya sendiri, ada koordinatornya. Jadi sepenuhnya aku nggak setiap hari di tempat kerja juga tidak bermasalah kayak gitu. Sebelumnya kan dulu hampir setiap hari saya di kerjaan, saya nggak bisa nyambi kegiatan saya yang lainnya. Kan soalnya untuk saat ini kan usahanya nggak hanya di KAC juga, ada di advertising juga, ada di afiliasi juga. Banyak mentor yang bilang, Mas ketika sampean usahanya sampean bisa bertahan lebih dari 10 tahun, itu sudah dikatakan hebat Mas. Soalnya rata-rata pengusaha itu bisnis sih gak bisa berjalan lebih sampai 10 tahun. Hampir sing tumbang ku 80% lebih. Itu paling yang bisa bertahan orang tertentu aja. Makanya sambil saya menyiapkan mungkin ini tidak bisa berjangka panjang, saya juga menyiapkan bisnis-bisnis saya yang baru yang mungkin sistemnya lebih mudah dipahami, sistemnya lebih simpel, dan alur masuk barangnya lebih enak Pak. Kan kalau F&B itu resikonya juga besar, produk dari bahan bakunya juga banyak. Pernah itu kita fokusin di 5 produk ya Mas ya. 5 produk tetap yang naik tetap 1. Akhirnya kita fokusin 1 itu aja. Karena kalau kita fokus di 1 produk, contoh aja di basreng. Ini nanti basreng kita fokusin, kita penjualannya di Happy contoh di 1000 resi per hari. Kita bisa ngatur. Tapi kendalanya Mas, orang itu pasti ada yang namanya titik bosen. Kita nggak mungkin kita ngefokusin 1 produk aja. Makanya kita sambil transisi ketika produk ini sudah pada bosen di market, kita sudah ada peluang untuk pindah ke produk baru. Nah, kita caranya itu bagaimana Mas? Dari produk basreng tersebut, contoh ada kulit, kita kulit sudah ekspansi. Contoh dari konten 10 konten upload basreng, terus diselingi 2 konten kulit kayak gitu. Oh, ternyata sudah pernah diupload di kontennya KAC. Nah, ketika produk ini sudah bosen, kita mulai peningkatan. Kita mulai push dari konten gitu, dan itu bisa menjadikan transisi produk yang baik. Maksudnya nggak ngejlek ketika berbasreng kok langsung kulit. Kalau nggak ada namanya inovasi, apalagi ketika market sudah banyak, kompetitor sudah banyak, pasti persaingan harga. Kalau kita tidak inovasi produk baru, kita tidak kreatif dengan produk-produk yang mungkin bakal hype. Kuncinya gini Pak, ini nanti produk bakal hype apa tidaknya kita bisa lihat dari data analisisnya lewat Google bisa, lewat TikTok bisa. TikTok ini contoh, kok FYP-nya ini terus. Nah itu kemungkinan besar hampir 50% lebih ini bakal produk naik. Kayak gitu kita analisanya.
Terus setelah itu kita lihat dari kalau data rata-rata orang afiliasikan apa. Soalnya kalau kita transisi produk baru, minimal kita menyiapkan uang hampir 50 juta untuk transisi ke produk baru. Kecuali memang produk UMKM lokal. Kita kan bisa ambil sedikit-sedikit kayak gitu. Kita contoh yang mau launching kita untuk saat ini di bulan ini kan ada di pentol tahu sama bakso goreng itu tadi kan. Nah itu kan kita nggak perlu yang namanya langsung banyak. Mungkin modal 1 atau 2 juta aja untuk produk baru tersebut. Beda kayak mungkin pisang, kita wajib minimal pembelian banyak, plus kita juga kerjasama dengan pabriknya. Kayak gitu, biar apa mas, ketika di lebaran nanti ketika ada penjualan yang meningkat, kita sudah ada slot untuk ambil produk tersebut. Soalnya kan rata-rata dari UMKM, dari produsen itu ketika lebaran dibatasi semua tuh mas untuk pembeliannya. Makanya kita sebagai menghindari itu, kita investasi ke perusahaannya tersebut. Secara keluarga kan dulu itu ekonomi ini bisa dibilang standar lah, dibilang miskin ya belum, dibilang kaya ya nggak mungkin kan waktu itu. Waktu itu aku SD itu lihat arek-arek, wah motornya kok sudah api-api. Dulu motorku cuma Astrea, satu rumah itu cuma motor Astrea aja Pak. Astrea sama 75. Ya sering di EC sama mungkin kerabat-kerabat, mungkin agak sering dikucilkan. Mikir kan dari situ ke-trigger sendiri mas. Terus waktu itu pernah kelas 5 SD ku mulung, 1 hari aja sih sebenarnya mas. Mulung rosok, itu tak jual buat nyembuhin sangu sekolah kan waktu itu. Ya terkenal dulu dari saya pribadi memang orangnya dablek nakal, sering dipanggil guru, sering panggilan orang tua. Ya nakale arek cilik, contoh kayak telatan, terus mungkin jaraki arek-arek. Terus setelah itu kan ya mungkin karena uang saku sedikit, motor masih sama Astrea gitu. Lihat teman-teman motornya sudah matic, keren-keren. Ono rasa minder lah mas. Masa aku gak ono progres buat berubah. Masa tetap panggah kayak gini. Apalagi melihat orang tua dulu sering dikucilkan sama kerabat, sama keluarga. Kayak DC ketika mungkin bertemu nek dalan nggak disapa, ya jenenge anak kan pasti anak empati lah. Masuk orang tua, aku agak bisa ngangkat derajatnya orang tuaku. Mulai belajar, ya walaupun tetap nakal mas, tetap anak namanya titik bolos. Raketang 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali tetap ada. SMA alhamdulillah sudah mulai baik, entah itu ya karena kesibukan tadi mas. Kalau mulai usaha dulu sebelum FNB aku dari waktu SMA itu kelas 1 jualan jam tangan mas. Waktu itu kan orang-orang belum pada tahu terkait marketplace Shopee, terus TikTok. Pas waktu itu ya memang karena kebutuhan akhirnya untuk pertama kalinya oh ini arek-arek belum pada tahu nih terkait marketplace. Akhirnya di situ jualan jam tangan. Tak pasarin di teman-teman sekolah, laris sehari ku bisa dapat 150, 100 sampai selama 1 bulan. Terus uangnya ngumpul, di situ ngumpul, akhirnya kepikiran lagi buka usaha apa lagi ya. Kalau tak lihat-lihat untuk jualan jam tangan di sekolah ini nggak mungkin berjangka panjang, bisa sampai 2 atau 3 bulan berkelanjutan. Akhirnya di situ aku mulai jualan elektronik, itu produksi sendiri. Nah, ketepatan waktu itu COVID 2019 itu orang-orang pada lockdown, akhirnya di situ jualan elektronik, sejenis mixer buat cover lagu. Itu kita produksi sendiri, sampai itu 5 orang. Itu di umur 16 kalau nggak 17 tahun waktu itu. Kalau dari jualan mixer itu di bulan pertama waktu itu di 2 juta sampai 3 juta itu omset. Terus kemudian aku kaget mas, waktu di bulan ke-6 itu per bulannya bersih bisa sampai 16 juta. Terus tak belikan motor pertamaku dari hasil jualan tadi, tak belikan motor Scoopy, itu motor pertama saya. Dulu itu ketika sekolah naik Astrea Pak. Kan ya memang dari keluarga yang ekonomi ini bukan dibilang mampu ya. Ya maksudnya cukup, tapi kalau mungkin untuk kebutuhan 1 bulan 2 bulan masih belum siap. Akhirnya dari situ bisa kebeli motor, bisa membantu ekonomi dari keluarga juga kayak gitu. Untuk bapak dulu itu jadi petani, untuk ibu rumah tangga.
Untuk mixer itu bertahan hampir sekitar 1,5 tahun. Soalnya waktu itu lagi hype-hype-nya dan margin itu hampir 70% dari total harga. Soalnya kan orang-orang belum pada tahu terkait yang namanya marketplace. Aku baru masuk dan itu belum terlalu banyak kompetitornya kan. Di situ akhirnya berkelanjutan sampai jualan juga sepatu. Kita dropshipper. Pernah di tahun 2019 kita dropshipper sepatu, ambil suppliernya dari Mojokerto. Itu kita ajak kerjasama. Setelah itu sampai bertahan itu hampir 1 tahun lebih di akhir tahun 2021 itu. Kaget mas, di tahun 2019 itu kita penjualan dari dropship saja hampir sekitar 1.000 per hari, 1.000 resi. Jualan gambar aja. Kaget, sing biasa sehari sampai 100, 200. Alhamdulillah kebantu juga kan dari segi ekonomi yang mungkin sebelumnya hanya ngandalkan orang tua. Alhamdulillah bisa ngebantu lah dari jualanku ini. Kalau tobat itu gini mas, dari keluargaku memang keluarga yang agamis banget dan aku orang sing paling terkenal nakal waktu itu. Akhirnya di titik itu ya mungkin karena satu dari keluarga sering nggak disapa sama mungkin keluarga-keluarga yang lain, terus dari ekonomi yang mungkin waktu itu juga kurang, dan ditambah lagi itu SMP juga orang tua punya hutang dan bapak itu juga nggak kerja waktu itu, nggak kerja sama sekali. Akhirnya mikir mas, gimana ini kok bisa ngubah ini kok biar ekonomi terus naik, dan akhirnya kalau aku gak berubah dari sisi aku pribadi, masa orang tua aku sing biasa sering tahajud, sering sholat on time, masa dua anak modelannya kayak aku. Hutang kan yo mergo untuk mencukupi kebutuhan hidup pak. Dulu kan soalnya kerja petani kan itu sawah keluarga, orang tua maksudnya ayah dari bapakku, berarti mbah. Nah, sampai mbah, dan waktu itu kan biasanya disambi nek bengkel, kalau nggak bengkel biasanya yo nek sawah kayak gitu kan. Soalnya waktu itu kan sehari 50.000 aja. Kurang contoh biayaku sekolah dulu kan waktu SMP, terus mbak kuliah juga. Ya walaupun mungkin mbak waktu itu nggak banyak minta, sudah bisa bekerja sendiri, mungkin kayak operasional yang lain kan nggak tahu juga, tapi ada hutang di situ sekitar berapa 3 atau 5 juta aja sih pak, sebenarnya nggak banyak. Ya waktu itu akhirnya aku sekolah di SMA, di situ adalah titik saya menjadi orang yang baik. Pertama masuk saya sudah bisa jualan di situ, menghasilkan uang. Terus setelah itu dari guru-guru pada care semua, lo Firmanda pada kenal. Soalnya kenapa mas? Muridnya titik mas. Satu kelas itu cuma 20 aku mas. Oh Firmanda ya yang jualan jam tangan. Pada kenal lah, dari guru-guru mulai kenal. Dan saya juga nge-branding saya dengan orang yang agamis banget pas waktu itu. Setelah nakal, nge-branding agamis pakai kopiah. Nek sekolah nih kopiah maker. Ketika diulang, nggih, mboten kayak gitu. Ya mungkin dari teman-teman yang lain nggak tahu saya bagaimana waktu SD atau SMP kan. Ibuku selalu ngomongi, pen ketika berbuat baik sama orang, ibaratnya pengen nanem nek dirinya sama sendiri, entah aku balasnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan, pasti pengen bakal dibalas, entah aku dari orang yang sama atau mungkin dari orang lain kayak gitu. Orang tua aku selalu sangat mensupport, entah aku dari ngomongin terkait adab, itu selalu orang tua. Sing aku sering emosi, orang tua sing selalu nenangkan. Dulu ego-ego jahat, ya mungkin untuk sekarang orang tua selalu mikir, pengen beli gudang-gudang kayak gitu, duitnya duwe apa gak? Kok mesakne pen tak dolne sapiku, mesti selalu mikir. Walaupun anak punya uang, tapi orang tua nganggep anak itu selalu iki kok mesakne anakku, masa tuku beberapa gudang kok samare duitnya kurang kayak gitu. Pokoknya terenyuh, orang tuaku masih berpikir segini ya, padahal usahanya anaknya maksudnya sudah lumayan lah, masih berpikir kayak gitu. Ya itu malah berprasangka orang tuaku berarti sangat aware kepadaku, sangat peduli kepadaku. Rencana di awal sebelum pendirian di KAC ini sendiri kan memang nanti untuk keuntungan sebagian itu kita olah di bagian yayasan. Kita mau bikin yayasan juga kan nanti ke depannya, dari keuntungan usaha kita, yayasan yang ada di kita itu biar ngebantu orang lain, entah itu dari mungkin segi agama, dari pemberdayaan masyarakat. Itu sangat membantu, soalnya orang tua memang pinginnya arek dulu dakwah, pingin arek iso pinter ngaji, mungkin karena arek pas SD karo SMP nakal, mungkin Allah ngasih jalan yang lain, mungkin dengan cara inilah, dari usaha inilah, dari yayasan inilah bisa untuk sebagai cara dakwah, mungkin gak dari saya pribadi tapi saya sebagai ngebantulah, setidaknya kecipratan pahala nih. Kayak gitu.
Alhamdulillah ini dari full hasil keuntungan jualan selama dari SMA itu tadi. Kita kumpulkan kan pertama dulu pernah Mas, itu di tahun 2021 itu pas jalan-jalanin dropshipku kan ya mungkin karena anak muda nyekel duit ratusan juta, foya-foya lah Mas. Obat itu tuku. Maksudnya foya-foya dalam artian anu Mas, apa-apa dituku. Hal yang nggak penting dituku Mas, kayak gitu. Maka itu malah berpikir duitku tak lumpuk nih sambil diputer lagi. Kan rata-rata ketika aku punya mungkin contoh 50 juta diputer lagi nih bisnis. Alhamdulillah kita bisa kebeli 3 tanah sekaligus itu di tahun 2025 ini. Aku gak nyangka Mas, cuman berpikir gini, kan aku tahu pola aku sendiri. Ketika aku berpikir, maksudnya ketika aku bayang nih, itu 2 atau 5 bulan, itu bakal terjadi Mas. Aku mikir ya Allah, aku pengen tuku ruko iki. Tak bayang nih, iki kapan ya Allah ya. Setelah 1 bulan, gak sampai 1 bulan, yang punya ruko nama nih, Mas, ruko apa tak jual. Pinten Pak, buka ergo 800 Pak. 800 ya. Itu bisa kurang nggak Pak? Tak bilang gitu. Bisa Mas, nanti coba tak konsultasikan dan alhamdulillah setelah 2 bulan nego akhirnya kebeli juga. Terus ada satu lagi tanah yang memang kita buat gedung sentral di KACT nanti kan. Bayang nih Mas, itu gara-gara nih ketika beli tanah di samping tempat produksi satu itu kan aku beli tanah kan tak kira itu tanahnya luas kan depan, ternyata cuma 13 meter itu pasti getrek ini gak sedeng. Akhirnya aku orang nawani, tetangga juga. Mas ini tanahku mau tak jual, luas sekitar 3.000 meter persegi Mas, kurang lebih 3 meter persegi. Dan duitku ini semisal tak tukokne kabeh, kok nggih produksi piye? Kayak gitu kan pasti, soalnya dan pas banget strategis Mas, deket jalan provinsi soalnya tanahnya. Dan gak luas banget. Aku mikir, iki kok piye carane untuk beli tanah ini? Dan ini juga nawani ruko ini juga. Akhirnya kita nego, Mas ini bisa nggak untuk pembayarannya dicicil selama 3 bulan? Iya Mas, gak popo, sing penting lunas 3 bulan. Akhirnya alhamdulillah ini sudah tinggal 50 juta aja lunas, dan di gudang sana tinggal sekitar 200 juta aja. Gak ada hutang sama sekali. Alhamdulillah. Soalnya memang prinsip dari saya nggak mau ketika berbisnis itu ada hutang. Mungkin hutang itu dari supplier tempo, mungkin nggak sampai 1 minggu sudah kita lunasi. Soalnya kan supplier setiap hari nyuplai kan Mas. Kalau kita mungkin transferi setiap hari kan pasti kesel transferi itu Mas. Oh setiap hari. Kita lumpuk nih contoh tagihan 1 juta baru kita bayar. Tagihan 200 kita bayar. Kayak gitu. Kehormatan kita itu ketika melihat orang yang ada di sekitar kita tertawa karena adanya kita, dan kinerja kita itu bisa bermanfaat bagi mereka semua. Kayak gitu. Itu salah satu quote yang memang menginspirasi saya, dan itu baru saya temukan itu di bulan kemarin Mas, saat bikin video dokumenter. Kok ini keren banget. Dan aku malah jadi berprinsip, oke, aku gak mau buat menyerah. Kan dulu ketika mungkin ada masalah, wes aku gak mau ngurusi iki. Sekarang malah oke, kita ambil aja lah, ketika ada masalah kita selesaikan dengan kepala dingin. Kayak gitu. Saya Arfi, selaku founder dari King Arfi Camilan yang bergerak di bidang bisnis food and beverage yang alamatnya di Timur SDN Purwodadi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan tim Pecah Telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.